Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Di part sebelumnya, menceritakan mengenai Seth yang akan dikeluarkan dari sekolah atas 3 kasus perkelahiannya, terutama dikarenakan ia memukul Jason, ketua OSIS di sekolah mereka. Karena tak terima akan hal tersebut, sontak membuat Jason ingin menyewa beberapa orang untuk menghajar Seth. Namun pada akhirnya, sekelompok orang itu seketika mengurungkan niatnya, ketika mengetahui bahwa Seth adalah target mereka, dikarenakan mereka telah mengetahui identitas Seth yang sesungguhnya. Untuk video kali ini, akan menceritakan mengenai ibu Seth yang disandra oleh Derek, pimpinan Busan yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan dari Yakuza Jepang. Jadi bagaimanakah reaksi Seth akan hal tersebut? Sebelum mulai videonya, dukung channel ini dengan cara like, share, serta subscribe ya. So langsung saja, kita masuk ke dalam pembahasannya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Sepulang sekolah, Seth pun mampir ke kafe ibunya. Ibunya pun berkata kepada Seth, "Kelihatannya kau sedang senang." Dengan wajah tersenyum, Seth menjawab, "Itu semua karena sekolah." Setelah itu, Seth pun bertanya kepada ibunya, mengapa ibunya itu tidak tinggal bersama ayahnya. Seperti yang kita tahu, bahwa ibu Seth tidak tinggal di perusahaan mendiam ayahnya, dan lebih memilih untuk tinggal di tempat lain dan mengurusi kafenya. Sontak hal itu membuat ibunya sedikit terkejut mendengar pertanyaan Seth barusan. Kemudian Seth berkata, bahwa jika ibunya tak bisa menjawabnya, maka tidak usah, karena ia tidak ingin menambah beban pikiran ibunya. "Nanti akan kuceritakan padamu," ujar ibunya sembari tersenyum melihat Seth. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu," ujar Seth kepada ibunya. Saat ia beranjak dari tempat tersebut, ibunya pun melihatnya dan sedikit teringat mengenai kilas balik ketika ia masih bayi, di mana saat itu ibunya yang menggendongnya, dan ayahnya ingin meninggalkan mereka untuk sementara waktu, dikarenakan ayahnya tak ingin Seth berada dalam bahaya. Hal itu pun membuat ibunya merasa sangat sedih, namun mau tak mau, harus dilakukan demi keselamatan Seth. Jadi hal itulah yang membuat ibunya tak tinggal bersama dengan ayahnya, demi keselamatan Seth, dan itu merupakan pesan dari ayahnya langsung. Nah pertanyaannya, kemanakah ayahnya pergi saat itu, dan kita akan mengetahuinya di beberapa chapter ke depannya. Setelah mengingat kenangan masa lalunya, tiba-tiba Derek pun tiba di kafe ibunya. Dari ekspresi wajahnya, kita dapat memastikan bahwa ia berencana untuk melakukan sesuatu terhadap ibu Seth. Sontak hal itu pun membuat ibu Seth merasa sangat terkejut atas kedatangan Derek tersebut. Keesokan harinya, Seth yang sedang dalam perjalanan ke sekolah, yang dikawal oleh beberapa mobil untuk menjaganya, di dalam mobilnya, Seth juga ditemani oleh pamannya. Pamannya pun berkata, bahwa ia telah menjadikan guru olahraga menjadi kepala sekolah di sekolahnya. Kemudian pamannya bercerita bahwa sekolah tersebut terlilit hutang setelah sekolah itu menjadi sekolah normal, karena sebelumnya sekolah tersebut merupakan sekolah atletik yang berisikan para atlet terbaik dari seluruh dunia. Namun sekolah tersebut sekarang telah berubah menjadi sekolah biasa, dikarenakan Brock yang menghabisi para atlet di sekolah tersebut, seperti yang pernah diceritakan Jason kepada Seth sebelumnya. Kemudian pamannya pun meminta persetujuan kepada Seth untuk menggunakan uang dari perusahaan demi menutupi hutang tersebut. "Aku berpikir untuk menginvestasikan 3 juta lagi, tapi yang terpenting adalah menjadikan sekolah itu sebagai sekolah atletik kembali," ujar pamannya. Sontak hal itu membuat Seth bertanya apakah itu bisa. Tentu saja jika ada murid yang menarik perhatian media. Di Korea ini uanglah yang berkuasa dan kita memilikinya, ungkap pamannya. Singkat cerita, Seth yang tengah tidur lelap di jam pelajarannya, tiba-tiba, seseorang pun menelponnya. Saat Seth mengangkat panggilan tersebut, sontak membuatnya bertanya siapa yang menelponnya itu. "Sialan, kau tidak mengenali suaraku, ini aku Derek Paik dari Busan," ujarnya dari balik HP Seth. Seth pun mengatakan bahwa ia sedang di kelas dan segera menutup teleponnya itu. Setelah itu ia pun kembali tertidur. Kemudian, lagi-lagi Derek menelponnya namun ia sama sekali tak menanggapinya. Ia pun menolak panggilan dari Derek tersebut. Sementara itu, Derek yang berada di sebuah bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan, ia merasa sangat kesal dikarenakan Seth yang tak mengangkat panggilannya tersebut. Di ruangan tersebut, nampak Derek yang sedang menyandra ibu Seth, bersama-sama dengan 2 orang pengawalnya.
Ia pun menyuruh kedua pengawalnya itu untuk membawa Seth ke hadapannya. Di sisi lain Seth yang sedang berada di dalam kelasnya, nampak dirinya yang masih tertidur pulas. Kemudian ia pun terbangun dan melihat Victor yang ada di sampingnya itu, sedang tertidur pulas juga. Ia pun dibuat penasaran dengan rambut Victor yang kelihatan begitu tajam. Kemudian ia pun mencoba untuk memegang rambut Victor tersebut, dan tak disangka, rambut Victor itu membuat tangan Seth tertusuk dan berdarah. Namun kocaknya, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Seth yang ketiduran itu berkata, "Dasar rambut iblis," sembari ia tertidur. Sontak hal itu membuat Victor yang ada di sampingnya, terkejut melihat Seth yang sedang mengigau. Singkat cerita, di sore hari setelah pulang sekolah, Seth yang sedang berjalan keluar dari sekolah itu, dan tiba-tiba, dua orang suruhan Derek telah tiba di hadapan Seth. Sontak hal itu membuat Seth bertanya, siapa mereka yang menghalangi jalannya itu. Mereka berdua pun meminta Seth untuk mengikutinya dengan paksa, lantas hal itu pun membuat Seth seketika kebingungan. Apa maksud kedua orang tersebut? Dan dari arah belakang, supir Seth pun tiba di tempat itu. Ia dibuat sangat geram atas perkataan dua orang itu yang seolah memberi perintah kepada bosnya. "Beraninya kalian memberi perintah pada bos kami," ujar supirnya dengan wajah geramnya. Sontak hal itu membuat dua orang tersebut sangat terkejut melihat supir Seth, yang seakan mereka mengetahui identitasnya. Untuk identitas supir Seth yang sesungguhnya, akan dijelaskan di beberapa chapter ke depannya. Seth pun bertanya kepada mereka berdua, apa yang mereka lakukan di sini? Salah seorang dari mereka pun memberikan HP-nya kepada Seth. Ia berkata untuk melihat sebuah video di HP-nya terlebih dahulu, yang merupakan pesan dari Derek. Seth yang melihat isi video di HP-nya itu, lantas dibuat sangat terkejut. Dikarenakan video itu berisikan kondisi ibunya saat ini yang sedang disandra oleh Derek. Salah seorang dari mereka berdua pun meminta Seth untuk ikut dengan mereka. Lantas Seth yang merasa sangat marah itu, seketika ia pun langsung melayangkan pukulan yang sangat keras kepada orang itu. Dan salah seorang lagi yang melihatnya pun sangat terkejut dikarenakan Seth yang dengan cepat melakukan pukulannya itu. Tiba-tiba, Seth pun melemparkan HP-nya itu ke wajahnya. Hal itu pun sedikit mengganggu pandangannya. Kemudian, dengan sangat cepat Seth pun mengarahkan pukulannya yang sangat keras ke wajah orang tersebut, hingga orang tersebut tergeletak ke tanah dibuatnya. Bahkan saking keras pukulannya, membuat gigi orang itu seketika copot dan menyangkut di tangannya itu. Setelah itu, Seth pun mengangkat kepala orang itu. Ia pun berkata, "Katakan padaku di mana dia, sebelum kubunuh kalian," ujar Seth dengan perasaannya yang sangat marah itu. Karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Jadi ia tidak akan membiarkan seorang pun untuk melukai ibunya. Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Derek, Seth pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Seth yang berada di dalam mobilnya itu, ia pun menghubungi pamannya, dengan perasaan yang terlihat begitu cemas akan keselamatan ibunya. Pamannya pun berkata kepadanya untuk tenang dan jangan terlalu cemas. Sontak hal itu pun membuat Seth berkata, "Bagaimana aku tidak cemas? Ibuku sedang disandra saat ini. Aku akan membunuh mereka semua," ujarnya dengan perasaan emosinya yang sedang naik pitam. Kemudian pamannya pun berkata, "Jangan penuhi keinginan mereka dan tenanglah, maka tidak akan ada yang terjadi," ujar pamannya yang menguatkan perasaan Seth agar tetap tenang. Namun, hal itu masih saja membuat Seth merasa sangat cemas akan kondisi ibunya. Di sisi lain, Derek yang sedang menghubungi kedua orang yang diutusnya tadi. Namun masih belum ada kabar dari keduanya, bahkan HP mereka tidak aktif ketika ia menelponnya. Sontak hal itu pun membuat Derek kebingungan, mengapa bisa kedua orang itu tidak menangkap panggilannya. Setelah itu, Derek pun berkata kepada ibu Seth, bahwa sebenarnya ia tidak memiliki dendam kepadanya. Namun menurutnya tidaklah benar jika seorang anak kecil menjalankan Sunshine Group, ujarnya. Kemudian, ibu Seth berkata bahwa Seth jauh lebih baik dari Derek. Sontak hal itu pun membuat Derek sangat terkejut, karena bukannya merasa ketakutan, malah ibu Seth dengan santainya mengungkapkan bahwa Seth lebih baik darinya. Ibu Seth yang melihat Derek terkejut itu, ia pun berkata kepada Derek, apa ia tersinggung atas perkataannya barusan? Lantas hal itu pun membuat Derek, lagi-lagi merasa sangat geram dibuatnya. Kemudian, ibu Seth pun segera berdiri dari kursinya dan berhadapan langsung dengan Derek. Setelah itu, ia pun melihat Derek dengan tatapan yang sangat tajam. Lantas hal itu pun membuat Derek sangat terkejut melihatnya.
Setelah beberapa waktu, akhirnya Seth telah sampai di tempat itu, dan nampak pamannya, yang lebih dulu sampai di tempat itu dan menunggu kedatangan Seth. Kemudian, Seth pun segera beranjak dari mobilnya itu dan bersiap-siap untuk membantai semua orang yang mengganggu ibunya. Ia pun segera lari ke ruangan ibunya ditahan. Sementara itu, pamannya yang mengikutinya dari belakang, hanya berjalan dengan santai. Setelah berlari cukup cepat, akhirnya Seth tiba di sebuah pintu, yang menjadi ruangan ibunya ditahan. Ia pun segera membuka pintu itu dengan paksa menggunakan tendangannya yang sangat kuat. Saat memasuki ruangan tersebut, Seth pun dibuat benar-benar sangat terkejut, ketika melihat kondisi ruangan itu yang dimana para anak buah Derek, telah dihajar hingga babak belur dan tergeletak di tanah dengan kondisi pingsan. Sementara itu, ibunya terlihat baik-baik saja dan bahkan ibunya saat ini, sedang menarik baju Derek yang seakan ingin memberikan pelajaran kepada Derek. Melihat hal itu, sontak membuat Seth merasa sangat terkejut dibuatnya, sangat berbeda dengan yang ada di pikirannya. Ia tak menyangka, ibunya dapat mengalahkan semua orang di tempat tersebut. Menyadari kedatangan Seth, lantas membuat ibunya seketika mengurungkan niatnya untuk tidak menghajar Derek. Ia merasa tidak ingin Seth untuk melihat sosok dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, pamannya yang baru sampai di ruangan itu, ia pun segera meminta maaf kepada ibunya, karena membiarkan Seth melihat dirinya dengan kondisi seperti ini. Jadi, hal inilah yang membuat pamannya berkata kepada Seth sebelumnya agar tidak perlu cemas, dikarenakan ibunya yang sebenarnya sangatlah kuat, namun merahasiakan hal tersebut. Kemudian, ibunya pun melepaskan Derek dari genggamannya, dan berpesan kepada paman Seth untuk mengurusi sisanya. Lantas Derek yang terlepas dari genggaman ibu Seth itu, seketika langsung menjauh dari ibu Seth dan berteriak ketakutan. Serta ia memohon untuk diselamatkan oleh Seth dan pamannya yang baru saja memasuki ruangan itu. Dengan tubuh gemetarnya, saking ketakutannya, ia pun hanya bisa memohon untuk diselamatkan, dengan ucapan yang sama berulang kali. Mendengar hal itu, lantas membuat Seth sangat terkejut. Ia bahkan tak menyangka Derek menjadi setakut ini, yang dimana sebelumnya Seth pernah menghajarnya namun tak pernah merasa ketakutan luar biasa seperti yang ada saat ini. Setelah itu, ibunya yang hendak pulang itu, lewat di samping Seth, lalu berpesan kepada Seth untuk pulang karena ia harus membuka kafe. Seth pun hanya bisa terdiam melihat ibunya, dan dalam benaknya pun dibuat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Beberapa saat kemudian, di kafe ibunya, Seth pun mulai menanyakan perihal yang sebelumnya terjadi. Ibunya pun berkata bahwa itu rahasia, dan akan menceritakan semuanya kepada Seth ketika waktunya tiba. Hal itu pun lagi-lagi membuat Seth dibuat sangat kebingungan. Ibunya pun berkata, kau tidak perlu memahaminya, karena aku masih ibumu seperti biasanya. Apapun yang terjadi, ujar ibunya sembari tersenyum kepada Seth. Sementara itu, supir Seth yang sedang menunggu di luar tempat itu, sembari ia merokok, tiba-tiba, paman Seth datang ke tempat itu. Paman Seth yang baru saja sampai di tempat itu, ia pun melihat ke dalam tempat itu dari balik jendela, yang nampak Seth dan ibunya sedang berbincang. Saat melihat mereka berdua, seketika pamannya pun sedikit mengingat kilas balik kehidupan Seth waktu masih bayi. Seth yang saat itu masih bayi, sedang menghabiskan waktu bersama ibu dan ayahnya. Ibunya pun menghibur Seth dengan bermain sebuah yoyo dan mengarahkannya ke Seth hingga mengenai kepalanya. Sontak hal itu membuat ayah Seth merasa sangat terkejut. Sementara itu Seth yang terkena yoyo oleh ibunya, ia pun dibuat menangis. Kemudian, ibunya dengan tegas menyuruh Seth agar berhenti menangis. Ayahnya yang menyaksikan hal itu, dibuat sangat cemas dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya, ibunya pun sekali lagi mengarahkan yoyonya tersebut ke arah Seth. Dan Seth yang masih bayi itu, dengan cepat dapat menghindarinya. Namun, tubuhnya yang masih mungil itu pun terjatuh setelah menghindari yoyo tersebut. Melihat hal itu, ayah Seth lagi-lagi dibuat sangat cemas akan kondisi Seth. Namun, Seth kali ini tak menangis, ia terlihat merasa lebih tegar lagi. Kemudian, ibunya segera menggendong Seth dan memberikannya sebuah pelukan yang hangat. Hal itu pun membuat ayahnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, atas sikap istrinya itu yang sangat tak terduga. Kejadian itu pun disaksikan oleh paman Seth, yang nampak saat masih muda pamannya belum memiliki bekas luka di wajahnya. Sementara itu, nampak wajah ayahnya belum diperlihatkan secara jelas dalam chapter ini. Namun bila dilihat dari model dan warna rambutnya yang mirip dengan Seth. Dari kilas balik ini,
Bisa dipastikan bahwa ibunya bermaksud untuk melatih kemampuan Seth sedari masih bayi. Berharap kelak dirinya bisa menjadi sosok pria yang hebat. Walaupun ia begitu tegas mendidik Seth, namun ibunya tetap sangat menyayangi Seth dengan sepenuh hatinya. Oleh karena itu, kita tidak heran jika Seth yang di usia remajanya saat ini, memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Kembali ke setting waktu saat ini, Paman Seth telah mendapatkan informasi mengenai dalang dari pemberontakan yang dilakukan oleh Derek sebelumnya, yaitu Yakuza Jepang. Hal itu pun membuat supir Seth merasa sangat geram mendengarnya, dan seakan ia juga tahu para Yakuza tersebut. Setelah itu, pamannya pun meminta supir Seth untuk melindungi Seth dan bersiap bila ada penyerangan susulan terjadi. Serta ia berpesan untuk supirnya agar membawa senjata. Sontak hal itu membuat wajah supirnya tersebut terlihat sangat gembira mendengar ucapan pamannya. Satu hal lagi, apa kita bisa mengirim seseorang ke sekolah? Pemimpin Santo Onikai, Midouki Ryushin mengincar bos kita. Kita butuh seorang pengawal, ujar pamannya. Kemudian, pamannya pun menyuruh supirnya itu untuk mencari 2 orang yang bisa masuk sebagai murid baru, agar mereka dapat menjaga Seth di dalam kelas. Di sisi lain, Sophie yang sedang makan malam bersama ayahnya di kediamannya. Terlihat dari wajah Sophie yang sedang memikirkan sesuatu. Lantas ayahnya pun bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Sophie pun mengatakan jika ia baik-baik saja. Jika ada seseorang yang mengganggumu, aku akan mengurusnya. Jadi katakan saja padaku, ujar ayahnya kepada Sophie sembari ia tersenyum. Ayah adalah seorang jaksa, jadi tidak bisa seenaknya mengatakan hal itu, ujar Sophie. Itu tidak masalah bagiku. Jika putriku dalam masalah, tidak ada yang lebih penting dari keselamatanmu, ucap ayahnya. Aku tahu ayah tidak bermaksud seperti itu, tapi ini bukanlah masalah yang besar, jadi ayah tidak perlu cemas, ujar Sophie. Jadi ada sesuatu yang terjadi, tanya ayahnya dengan perasaan khawatirnya, yang mengetahui Sophie dalam masalah. Sophie pun sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Jadi mari kita makan saja, ujarnya sembari ia ingin makan. Kemudian ia pun makan dengan sangat lahap, sembari ayahnya yang terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, setelah makan malam, ayah Sophie pun menghubungi Jason, yang merupakan ketua OSIS di sekolah Sophie. Jason mengatakan bahwa baru-baru ini ada seorang siswa pindahan yang bermasalah. Ia pun ragu untuk mengatakannya atau tidak. Mendengar hal itu, seketika ayah Sophie pun meminta Jason untuk menceritakannya secara detail kepadanya, ujar ayah Sophie dengan perasaan yang sangat geram. Ia merasa jika murid baru inilah yang membuat Sophie menjadi terlihat lebih murung daripada biasanya. Jadi ia ingin mengetahui secara detail apa yang terjadi, berharap Sophie dapat terhindar dari masalah. Di sisi lain, setelah beberapa jam kemudian, akhirnya ibu Seth ingin menutup kafenya, dan pamannya masih ada di tempat itu menunggu ibunya. Ibunya pun bertanya mengenai keberadaan Seth saat ini. Pamannya pun menjelaskan bahwa Seth sedang berada di rumah. Ibunya pun kembali bertanya kepada pamannya, apakah ada sesuatu yang ingin pamannya katakan, karena tak biasanya pamannya menunggu ibunya hingga larut malam. Tidak ada sesuatu yang penting, aku hanya ingin kau tahu aku sangat menyesal, ujar pamannya. Jadi paman Seth ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya, di mana Seth yang lepas dari pengawasannya sehingga Seth sempat melihat ibunya saat di tempat Derek tadi, karena ia telah berjanji untuk merahasiakan hal tersebut kepada Seth. Tidak masalah, jadi jangan cemas tentang itu, jika tidak ada hal lain yang ingin kau katakan, kau boleh pulang sekarang, ujar ibunya. Sontak pamannya pun meminta kepada ibu Seth agar ia bersedia untuk mengantarnya pulang demi keselamatan ibu Seth, karena ia merasa bahwa kondisi mereka saat ini masih belum aman, demi menghindari penyerangan susulan yang akan dilakukan oleh para Yakuza. Mendengar hal itu, ibunya pun berkata, apa kau sudah lupa, aku menjauh untuk keamanan Seth, jadi fokus saja kepada Seth, ujar ibunya sembari memperlihatkan raut wajahnya yang tersenyum serta tatapan yang sangat tajam. Hal itu pun membuat pamannya hanya bisa terdiam mendengar ucapan ibunya tersebut. Di sisi lain, Seth yang berada di dalam kamarnya, ia merasa sangat gelisah hingga tak bisa tidur dikarenakan kejadian sebelumnya. Ia selalu terbayang-bayang, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Kemudian, kita pun akan diceritakan profil dari supir Seth. Ia bernama Rodney Kang atau sering disapa Rod. Ia memiliki tinggi 174 cm dan berat badan 88 kg. Ia memiliki hobi balapan dan terlahir untuk mengemudi, sehingga hal inilah yang membuatnya menjadi supir pribadi Seth.
Namun bukan itu saja yang spesial darinya. Ia memiliki sebuah senjata andalannya yaitu sebuah tongkat. Bahkan diceritakan bahwa ketika ia memegang tongkat di tangannya, maka ia akan bertarung layaknya iblis. Hal itulah yang membuat Paman Seth mempercayakan Rod sebagai supir pribadi sekaligus pelindung bagi Seth. Bagi Mimin sendiri, ini adalah sebuah fakta yang sangat mengejutkan mengenai Rod. Ia yang dari awal ceritanya terlihat sangat lemah dengan sifat kocaknya, namun, ternyata ia juga merupakan salah seorang petarung yang sangat hebat dari kelompok mafia mereka. Setelah itu, kita pun sedikit diperlihatkan kilas balik, di saat Paman Seth yang menugaskan Rod untuk menjalankan tugasnya pertama kali. Kala itu, Paman Seth meminta Rod untuk menyerahkan senjatanya, demi membatasi kekuatannya dalam bertugas, apalagi ia yang hanya ditugaskan sebagai supir Seth di sekolah, jadi tidak terlalu memerlukan senjata. Namun, seperti dicerita sebelumnya, bahwa Paman Seth pada saat ini telah memberikan izin kepada Rod untuk menggunakan senjata miliknya. Hal inilah yang membuat Rod tersenyum lebar ketika diberi izin menggunakan senjatanya. Jadi intinya, Paman Seth sekarang memberikan kebebasan kepada Rod untuk menggunakan senjatanya, demi melindungi Seth dari para Yakuza Jepang. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi bagaimana kisah seru Seth selanjutnya? Kita akan mengetahuinya di video-video selanjutnya. So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.